itu ditabiskan pada 22 Februari 2011 nah di-nya itu penting sebenarnya. Oh, ya. Tidak diinformasikan sama pastor soalnya. Tanya sama Imelda atau tanya sama Pak George Bulusi itu, tahu mereka saya tidak tuliskan di mana. Di gereja Laurentius itu gereja Oh, paling paling akan saya kenang seumur hidup saya karena saya dijadikan pastor di situ persisnya. luar biasa. Selamat datang ke Luar rumah berarti, biasa. pastor. Terima kasih terima kasih. Saya mau share screen dulu, apakah sudah terlihat share screen saya? Oke, sudah tampil, pastor. Sudah tampil, kita lihat coba. Apakah sudah full screen? Sekarang belum. Mungkin masih dalam perjalanan dari Iya. Indramayu ke Laurentius, agak Tadi lama lewat saya jalan tol kira. nggak, pastor? Lewat Kertajati. Oh. Oke, Sudah sudah muncul tampil, kah? pastor. Sudah muncul. Ya, terima kasih. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau bicara mengenai Rasul Petrus, paus kita yang pertama. Tentu kalau kita bicara mengenai Rasul Petrus, kita akan dapat membuka banyak nas dalam Alkitab. Dan memang Rasul Petrus banyak sekali nasnya dalam Alkitab. Jauh lebih banyak daripada nas-nas dalam Alkitab mengenai Bunda Maria, Bunda Kristus. Banyak sekali kalau mengenai Rasul Petrus. Tetapi karena kita orang Katolik, nanti saya tidak hanya bicara dari Alkitab saja, saya pun juga akan bicara dari tradisi suci. Sebab kita ingat bahwa Gereja Katolik landasan imannya selalu bersumber rujukannya pada dua, yaitu traditio dan scriptura, tradisi suci dan Alkitab suci. Seperti yang dinyatakan di dalam surat kedua Tesalonika pada pasal yang kedua ayat yang ke-15, berpeganglah teguh pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, kaminya para rasul, dalam hal itu Rasul Paulus, yang lisan maupun yang tertulis. Yang lisan namanya traditio, tradisi suci, yang tertulis namanya scriptura, Alkitab suci. Maka nanti akan nyambung mulai dari Alkitab, kemudian nanti kita lihat pada tradisi suci. Ini adalah paus kita yang keberapa? Nanti silakan Oscar jawab pertanyaan saya. Nah, Rasul Petrus itu paus yang pertama, sedangkan Paus Fransiskus Anda sudah tahu beliau nomor yang keberapa. Kita semua tahu, bahkan orang di luar Katolik pun umumnya tahu bahwa paus berkedudukan di kota Roma. Itulah kotanya dalam peta Eropa. Saya menampilkan peta Eropa dan yang saya beri warna kuning dengan petunjuk warna merah panah itulah kota Roma tempatnya berada. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kepausan atau secara khusus bicara mengenai Rasul Petrus sebagai paus yang pertama, kita harus mulai dari kota suci Yerusalem, tidak langsung kota Roma, saudara-saudari. Kita lihat di sana kota suci Yerusalem itu ada di bagian pojok kanan bawah. Silakan lihat ada bulatan warna merah, itulah kota suci Yerusalem. Itu kota pertama di mana Rasul Petrus melakukan pekabaran Injil, mewartakan mengenai Yesus Kristus. Kemudian beliau pindah ke kota yang kedua yang bernama kota Antioquia. Lihat warna biru agak naik sedikit ke atas. Saya beri kode nomor 2 itulah kota Antioquia. Dan terakhir sampai pada kemartirannya Rasul Petrus berpindah ke kota Roma. Itulah kotanya yang saya beri nomor 3. Jadi sebenarnya inilah 3 kota utama, kota penting, meskipun ada kota-kota yang lain yang lebih kecil, misalnya kota Caesarea, kota Kaisarea, kota Lida, kota Yope, dan beberapa kota yang lain di wilayah Asia Kecil yang juga dikunjungi oleh Rasul Petrus. Tapi kalau kita bicara, kota-kota pentingnya adalah 3. Pertama Yerusalem, kedua Antioquia, terakhir Roma. Dan di Roma itulah Rasul Petrus mengalami kemartiran dengan cara disalibkan, tetapi ia minta untuk dibalik karena merasa tidak pantas sama dengan sang guru dengan salib biasa kepala di atas. Maka ia meminta kepalanya di bawah karena rasa tidak pantas sama dengan cara hukuman sang guru. Itulah sejarah singkat kenapa kepausan itu berpusat di kota Roma dan bukan kota suci Yerusalem. Padahal iman Kristen, kalau kita catatan, kalau sekarang saya bicara mengenai Kristen, jangan pernah memikirkan mengenai Protestan ya. Karena we are Christian. Katolik adalah Kristen yang utama, yang pertama, yang aslinya dan nyambung sejak zaman para rasul. Jadi kalau saya bicara Kristen, itu saya memaksudkan mengenai diri kita.
Kalau saya menyebutkan Protestan, baru jelas itu yang dimaksudkan adalah Kristen Protestan. Jadi mohon diperbaiki cara berpikirnya, karena di Indonesia kalau kita ngomong Kristen, maksudnya itu Protestan. Padahal itu salah kaprah. Salah sebenarnya, tetapi terlanjur menyebar kemana-mana. Jadi saya mau pakai istilah yang benar. Kalau saya ngomong Kristen, we are, kita. Nah, saya ngomong tentang Katolik, karena memang Katolik itulah Kristen yang sejati sejak awal mulanya. Jadi sebenarnya bukan dari kota suci jadi sebenarnya bukan di kota suci Yerusalem Rasul Petrus memimpin pada akhir, tapi pada kota Roma. Jadi sebenarnya yang lebih penting kotanya atau Petrusnya? Kotanya sebenarnya. Di mana Petrus memimpin itulah sesungguhnya pusat gereja. Karena dulu Petrus memimpin di Yerusalem, pusat gereja ada di Yerusalem. Ketika beliau pindah ke Antioquia, pusat gereja ada di Antioquia. Dan terakhir ketika beliau pindah ke Roma, pusat gereja Roma dan wafat di kota Roma. Itulah kenapa sampai hari ini Paus bertempat tinggal di kota Roma karena mengikuti jejak Petrus. Karena apa? Paus adalah pengganti Rasul Petrus. Itu sejarah singkatnya. Ini tokoh yang kita bahas. Ini dalam penggambaran ikonografis timur seperti inilah. Dan Rasul Petrus itu selalu disebut pertama di antara para rasul. Selalu. Di nas yang manapun, mau menyebut 12 rasul, mau menyebut beberapa rasul, mau menyebut 3 rasul, selalu dia disebut nomor 1 karena memang dialah yang pertama dari antara para rasul. Dan dipilih langsung oleh junjungan kita Yesus Kristus, dan berlaku demikian maka kitab-kitab Injil selalu menuliskan nama yang pertama untuk menghormati pemimpin para rasul, yaitu Rasul Petrus. Contoh kalau kita membaca Kisah Rasul 1 ayat 13. Ini setelah Yesus Kristus naik ke surga, kemudian para rasul kembali ke ruang atas, di mana mereka merayakan Ekaristi untuk pertama kali atau perjamuan terakhir namanya, untuk menantikan Roh Kudus dengan melakukan doa 9 hari namanya novena itu. Dulu memang namanya belum novena, nama novena baru belakangan dinamai, tetapi jumlah harinya 9, sama persis seperti praktek kita kalau kita merayakan doa novena. Lihat, Petrus dan Yohanes, Yakobus dan seterusnya. Petrus selalu disebut yang pertama. Itu contoh saja. Silakan Anda buka daftar yang manapun, Petrus akan ada di antara para rasul sebagai nama yang disebut pertama. Kemudian Rasul Petrus juga yang menjadi orang yang punya inisiatif, berprakarsa untuk mencari pengganti Yudas. Sebenarnya tidak pernah ada perintah untuk menggantikan Yudas. Tetapi Rasul Petrus itu mengajak para rasul yang lain untuk mencari pengganti Yudas. Tidak ada perintah eksplisit sebenarnya. Eksplisit tidak ada. Tidak pernah ada perintah nanti gantilah Yudas, tidak ada. Maka sebenarnya Rasul Petrus itu sudah mulai menangkap bagaimana maksud Yesus kenapa harus memilih 12. Maka kalau 11 kurang, karena 12 melambangkan suku Israel yang 12. Maka di sini sebenarnya Rasul Petrus tanpa diperintah, ia sudah menangkap maksud sang guru bahwa murid harus 12 karena menggambarkan Israel yang baru, saudara-saudari. Maka kemudian dipilih pengganti Yudas. Dan itu yang mengajak Rasul Petrus. Ada nasnya dalam Kisah Rasul 1 pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Hai saudara-saudara. Itu yang berbicara Rasul Petrus tentang Yudas dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah mereka menerima Roh Kudus, yaitu pada hari Pentakosta, tahun 33 Masehi, yang berarti kira-kira 3000 tahun yang lalu di kota suci Yerusalem, di antara para rasul yang pertama kali melakukan pewartaan dalam arti berkhotbah di depan umum adalah Rasul Petrus. Memang diceritakan para rasul yang lain juga berbicara sehingga orang-orang mendengar. Tapi kemudian boleh dikatakan yang berbicara lantang dan seperti mewakili rasul-rasul yang lain, ketuanya yaitu Rasul Petrus. Khotbah pertama pada hari Pentakosta. Kisah Rasul pada pasal yang kedua ayat yang ke-14. Bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid, ke-11 rasul. Berarti di situ ada 12 orang tetapi yang bicara satu orang, yaitu Rasul Petrus. Ayatnya pada Kisah Rasul yang kedua atau kitab Praksis Apostolon dalam bahasa Yunani
pada bab yang kedua ayat yang ke-14. Kita lihat bagaimana episode Yerusalem. Ini mereka ceritanya masih ada di Yerusalem. Seluruh rasul termasuk Matias yang menggantikan Yudas masih berada di kota suci Yerusalem. Begitu juga Rasul Petrus. Maka mari kita lihat episode yang pertama, episode Yerusalem. Kita lihat tadi yang sudah saya kutip, praksis apostolon, artinya kisah para rasul. Pada pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan bangkitlah Petrus. Apa yang dikatakan? Hai kamu orang Yahudi, semua yang tinggal di Yerusalem. Jadi ayatnya jelas, memang mereka sedang berada di Yerusalem ketika mereka menerima curahan Roh Kudus. Itulah kota pertama, kota awalnya. Dan memang baginda Yesus mengatakan, jangan pergi dari kota ini. Kamu harus menantikan yang datang, yaitu Sang Parakletos, yang menghibur, yang memberi kekuatan, yang memberi hikmat, dan memberi karunia-karunia Roh Kudus untuk mewartakan mengenai Yesus Kristus. Dan betul mereka mendapat curahan karunia Roh Kudus, tadinya takut menjadi berani mewartakan Injil di kota suci Yerusalem. Sedangkan sebelumnya mereka sangat ketakutan, tapi karena kuasa Roh Kudus, kuasa yang menguatkan, kuasa yang memberikan kekuatan keberanian menyingkirkan ketakutan di kota suci Yerusalem itu, meskipun mereka awalnya takut, kemudian dengan sungguh-sungguh lantang mewartakan iman tentang Yesus Kristus. Jadi boleh dikatakan 0 kilometernya kekristenan adalah Yerusalem. Kalau ditanya agama Katolik itu berdirinya di mana? Di Yerusalem. Kekristenan itu di mana awalnya? Yerusalem. Kota suci Yerusalem. Itu letaknya. Tadi sudah saya gambar, di bagian pojok kanan bawah itulah kota suci Yerusalem. Kalau Anda yang buta peta, mohon maaf, ini Anda nggak bisa baca nanti. Semoga Anda cukup bisa membayangkan kota Yerusalem dalam kerangka peta Eropa dan Timur Tengah. Ini yang saya gambarkan adalah peta seputar Mediterania atau Laut Tengah. Ada Eropa di bagian atas, kemudian di bawah itu ada Afrika, sebelah kanan itu Timur Tengah. Itulah seputar Laut Tengah atau Mediterania. Nah, pada saat Pentakosta atau setelah Pentakosta, setelah mendapat kuasa Roh Kudus, mukjizat yang dilakukan di antara para rasul itu pertama kali dilakukan oleh Rasul Petrus. Kita lihat pada praksis apostolon, pada bab yang ketiga ayat yang ke-6, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunya kuberikan. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah, dan orangnya berjalan. Itu mukjizat pertama yang dilakukan oleh para rasul. Pertama memang dilakukan oleh Petrus. Ini seperti simbolik, artinya ya ketuanya mulai dari Yesus Kristus yang membuat mukjizat memang kuasa Yesus. Maka dikatakan demi nama Yesus, bukan demi nama Petrus, bukan demi namaku, tapi demi nama Yesus yang disalurkan melalui para rasul, dalam hal ini yang pertama melalui ketuanya, yaitu melalui Petrus. Dan juga kita lihat bahwa Petrus itu penuh dengan Roh Kudus. Itu jelas sekali, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tentu setelah Pentakosta, saudara-saudari. Pada praksis apostolon pada pasal yang keempat ayat 7 dan 8 dikatakan Petrus penuh dengan Roh Kudus pada ayat yang ke-8. Itu pada saat apa? Saat mereka mulai dimarahi oleh pemimpin-pemimpin di Yerusalem, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, kemudian mereka mulai diperiksa, disidangkan, tapi dikatakan di sana penuh dengan Roh Kudus, sehingga jawaban yang diberikan bukan berasal dari hikmat pribadi, tapi dari hikmat Allah yang menuntun dan akan mengeluarkan kata-kata bukan karena kepandaian dan kepintaran pribadinya, tapi karena tuntunan kuasa Roh Kudus. Maka Rasul Petrus berhadapan dengan, boleh dikatakan kalau dalam bahasa sekarang, profesor-profesor, doktor-doktor, orang-orang hebat, orang-orang pandai, orang-orang pinter. Itu kan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, pasti orang-orang yang sangat menguasai Taurat, sangat menguasai Alkitab pada waktu itu. Tapi Rasul Petrus tidak gentar. Anda bayangkan, secara manusiawi kekuatan dari mana seorang nelayan simple, seorang nelayan yang sederhana, yang hidupnya sehari-hari mencari ikan di Danau Tiberias atau Danau Galilea, tiba-tiba bisa menjawab dengan begitu pede, bisa menjawab dengan begitu lantang, panjang lebar juga menjelaskan, bahkan memberi pewartaan juga kepada orang-orang yang boleh dikatakan petinggi-petinggi agama itu. Kekuatan dari mana? Secara manusiawi
tampaknya mustahil sekali kalau bukan karena Roh Kudus. Maka kata-katanya penuh kuasa. Ketika ada orang yang tidak jujur dalam arti niatnya dalam hati, yang sudah dinyatakan dalam hatinya tidak jujur, dikatakan Petrus berkata, Ananias, ini cerita mengenai Ananias dan Safira. Nah, ketika mendengar perkataan Petrus, lalu mati Ananias. Matilah orang yang mengambil hartanya sendiri sebenarnya, tetapi dia sudah niatkan untuk diberikan pada jemaat, untuk disumbangkan, tapi kemudian dikurangi. Nah, disitulah kata-kata Petrus penuh kuasa dan dia katakanlah mengetahui isi hati orang karena Roh Kudus yang menuntunnya dan penuh keberanian. Itu juga masih dihadapkan ke sidang Mahkamah Agama, beberapa kali mereka disidang, ditangkap, disidang, ditangkap lagi. Sekarang pada bab yang kelima ayat 27 dan seterusnya, Petrus dan rasul-rasul menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itulah perkataan yang disampaikan. Selain penuh dengan Roh Kudus, Rasul Petrus juga mencurahkan Roh Kudus. Kita lihat bahwa pada Kisah Rasul 8 pada ayat ke-14 dan 15, pada saat itu orang Samaria telah menerima firman Tuhan. Telah dibaptis, katakanlah begitu. Tetapi mereka belum terima Roh Kudus. Kemudian yang diminta untuk datang ke Samaria itu Petrus dan Yohanes. Lihat sekali lagi, dua orang, Petrus dulu disebut. Kalau disebut banyak tetap akan Petrus yang pertama. Setelah tiba di sana, Petrus berdoa sehingga orang-orang Samaria yang sudah menjadi Kristen tadi memperoleh pencurahan Roh Kudus. Berarti di sini tanda petik Petruslah yang mencurahkan Roh Kudus, memohon. Tentu Roh bekerja menurut kehendak Roh, tetapi ini dimohonkan oleh pemimpin para rasul sehingga orang-orang Samaria memperoleh karunia Roh Kudus pula. Itu tadi episode Yerusalem. Kemudian makin meluas, yaitu Yudea, Samaria, dan Galilea. Yerusalem nama kota, Yudea itu nama wilayah. Sebutlah kalau dalam bahasa kita sekarang, bahasa Jepang jelas dan gampang, itu metode saya. Saya itu kalau mengajar atau memberikan renungan atau memberikan firman selalu menggunakan bahasa Jepang. Jepang itu jelas dan gampang. Yudea, sebutlah itu nama provinsi ya, di wilayah selatan. Yerusalem kotanya, wilayah sekitarnya namanya Yudea. Agak naik sedikit namanya Samaria, paling utara Galilea. Itu 3 wilayah orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, kemudian makin menyebar. Kalau kita membaca Kisah Rasul 8 ayat 14, orang Samaria, sebagaimana tadi sudah disebut bagian awal, telah menerima firman Allah. Jadi gambarnya kira-kira seperti itu. Yang warna merah kota Yerusalem, kemudian Samaria itu yang jauh lebih luas lagi. Kita lihat juga bagaimana pewartaan Injil di Samaria pada Praksis Apostolon bab yang ke-8. Lalu makin luas lagi. Diceritakan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Yudea, Galilea, dan Samaria. Dikatakan jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Itu gambarnya. Saya perbesar, nah itulah. Jadi Yudea di bagian yang warna merah itulah sekitar kota Yerusalem, Samaria lebih naik, Galilea paling utara, dari mana mereka berasal. Jadi sebenarnya Petrus, Andreas, juga Tuhan Yesus itu orang-orang Galilea. Kemudian pewartaan itu juga akhirnya sampai pada kota-kota mereka. Nah kemudian setelah keadaan damai sebentar, tadi kan mereka dianiaya pada bagian-bagian awal itu, dalam arti disidang, dipanggil, kemudian ada penyesalan juga. Tapi kemudian ada keadaan damai sebentar sebelum nanti episode yang lebih kacau lagi ketika Romawi. Ini kenapa damai sebentar? Karena Saulus bertobat. Kan awalnya dianiaya, kemudian Saulus itu muncul sebagai front pembela Yahudi pada waktu itu. Nah setelah bertobat damai, karena orang yang ngejar-ngejar kan kemudian bertobat menjadi orang Kristen. Nah, maka dikatakan damai. Nah dalam keadaan damai itulah Rasul Petrus mewartakan Injil kemana-mana. Salah satunya adalah kota Lida. Dalam kunjungan kemana-mana. Jadi kalau kita membaca Kisah Rasul 9 ayat 32, kemana-mana. Tapi kemana-mana yang dimaksud dalam konteks tiga wilayah. Yudea, Samaria, dan Galilea tadi itu sebenarnya yang dimaksudkan. Salah satu contohnya kota Lida. Kemudian juga contohnya kota Yope. Kalau kita membaca pada Praksis Apostolon pada pasal yang ke-9 ayat 38. Kota Lida, kota Yope. Tapi itu hanya contoh-contoh kota. Karena intinya ada pada kata kunjungan kemana-mana tadi.
Kisah Rasul 9 ayat 32. Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Karena sebagai pemimpin dia mengunjungi, menguatkan. Apakah para rasul yang lain juga kemana-mana? Betul, tapi Rasul Petrus lebih punya tanggung jawab. Karena apa? Perintah langsung Tuhan Yesus. Kalau kita membuka Injil Yohanes, gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. 3 kali Rasul Petrus ditanya, apakah engkau mencintai aku? Dan 3 kali pula mendapatkan firman perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Kan kalau kita membuka Injil Matius pada pasal yang ke-16, engkaulah Petrus, tu es Petrus, in hang Petram edificabu ecclesia meam. Yang artinya, gitu ya, biar agak kaya-kaya sedikit, yang artinya, gitu ya, itu dari bahasa Latinnya, yang artinya engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesia meam, artinya gerejaku. Gereja yang mana? Gereja Katolik tentu yang dimaksudkan. Karena itulah Rasul Petrus menjadi paus atau pemimpin kita yang pertama. Itu maksudnya kunjungan kemana-mana itu seperti itu. Kemudian selain Yope, Lida juga ke kota Kaisarea. Nah di Kaisarea inilah untuk pertama kalinya ada orang kafir yang artinya bukan Yahudi. Karena kita harus ingat, orang-orang pertama yang menjadi Kristen itu orang-orang Yahudi. Kita tidak pernah boleh lupa, Bunda Maria Yahudi tulen. Santo Yosef Yahudi tulen. 12 Rasul Yahudi tulen. 3.000 orang yang percaya pada saat hari Pentakosta, Yahudi tulen atau paling kurang proselit. Yang berarti dianggap Yahudi juga. Nah nanti di Kaisarea inilah untuk pertama kalinya seorang kafir atau paganus atau dalam bahasa Ibrani namanya goyim, kita ini goyim. Kalau untuk orang Yahudi goyim itu kira-kira artinya kafir lah, begitulah. Jadi orang kafir, orang goyim atau bahasa Latinnya itu paganus, itu pertama kalinya namanya Cornelius, seorang jenderal Romawi menjadi Kristen dan dibaptis. Itulah pertobatan yang terjadi di kota Kaisarea. Juga menjadi pertobatan Petrus. Apa maksudnya pertobatan Petrus? Dulu awalnya Petrus dan rasul-rasul yang lain mengira, meskipun sebenarnya mereka sudah diajar oleh baginda Yesus, tapi belum ngeh gitu loh. Dalam banyak hal, para rasul untuk menjadi ngeh, untuk menjadi paham 100%, mereka butuh waktu seringkali. Sebenarnya sudah diberi sabda, pergilah ke seluruh dunia. Tapi belum paham-paham. Bahkan pada saat hari Pentakosta pun mereka belum sesungguhnya full 100% paham bahwa iman Kristen untuk seluruh dunia. Awalnya mereka pemahamannya adalah iman Kristen hanya untuk orang bersunat. Dalam hal ini orang Yahudi. Maka di sini ketika ketemu dengan Cornelius, itulah pertama kalinya yakin ternyata iman kepada Yesus Kristus juga untuk goyim. Haleluya saudara. Puji Tuhan untuk goyim. Sehingga kita di Bandung, saya di Indramayu, dan setiap orang di ujung bumi dapat mengenal iman yang benar dan menjadi anak-anak Allah demi kemuliaan untuk masuk ke rumah Bapa surgawi. Kalau kita tidak menjadi beriman kepada Yesus Kristus, bagaimana kita dipimpin kepada hidup? Seperti yang dinyatakan dalam Kisah Rasul 11 ayat yang ke-18. Dikatakan, jadi ini Petrus yang berkata-kata kepada bangsa-bangsa lain. Nah itu paganus, goyim dalam bahasa Ibrani, non-Yahudi maksudnya Allah juga mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Hidup itu siapa? Yesus sendiri. Karena beliau pernah bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi memimpin kepada hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Itu pertama kalinya ketemu dengan orang non-Yahudi, dibaptis menjadi Kristen, dan menjadi semacam pertobatan untuk Rasul Paulus juga. Dan kemudian dia juga memberitahukan kepada rasul-rasul yang lain, memberitakan kepada jemaat atau orang-orang Kristen awal itu, hey, jangan kita lupa, bangsa-bangsa lain juga berhak untuk memperoleh keselamatan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat. Oscar, mohon saya dibantu dengan feedback karena ada tulisan unstable di laptop saya, sehingga apakah masih terdengar dengan baik? Sekarang masih aman, Pastor. Aman, Pastor. Aman. Masih oke, terdengar dengan baik? Terdengar dengan baik. Oh baik, terima kasih. Saya lanjut ya. Nah di situ Rasul Petrus juga mengalami pertobatan. Berarti Rasul Petrus salah satu yang perlu kita contoh adalah sesuatu yang
terus diperbaharui dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena pengertian itu makin berkembang. Kita tahu pada saat baginda Yesus mengajar 3 tahun lamanya, nggak ngerti-ngerti. Bahkan Rasul Petrus itu sampai pernah dikatakan, "Enyalah engkau iblis." Jadi sebenarnya Rasul Petrus itu berawal dari, kalau kita pakai bahasa nilai, nilainya 2, tapi dia mau naik 3, 4, 5, 6, sekarang nilainya dia 9. Dalam pengertian mengenai kebenaran, saudara. Jadi mencari terus kebenaran dengan mengusahakan, tapi juga karena kuasa Roh Kudus. Tapi kuasa Roh Kudus tidak akan bekerja kalau orang tidak mau mengusahakan dengan menerima, dengan mencari. Karena siapa mencari mendapat, mengetuk pintu dibukakan, itu firman Tuhan. Berarti di sini Rasul Petrus yang terus berusaha mencari pengertian mengenai firman Tuhan, pengertian mengenai kebenaran. Pertanyaan refleksi renungan, kalau Rasul Petrus, rasul yang dipimpin, yang dipilih menjadi pemimpin oleh Yesus, terus berusaha mencari pengertian akan kebenaran firman Tuhan itu, apakah kita lebih hebat daripada Rasul Petrus sehingga malas untuk mencari pengertian mengenai firman Tuhan itu? Pemimpin para rasul, bro. Lalu Bayu ini siapa? Bukan apa-apa. Maka kita bisa meneladani sikap seorang Rasul Petrus ini bagi kita. Nah kemudian beliau sebagai pemimpin para rasul memimpin konsili Yerusalem. Persoalan sunat. Kenapa menjadi persoalan? Pada saat Yesus masih hidup, sunat belum diatur. Dan memang belum semua diatur karena baginda Yesus kan berfirman, nanti akan Roh Kudus memberi kamu hikmat sehingga kamu tahu kepenuhan kebenaran. Maka soal sunat dibicarakan. Dan di sini Rasul Petrus memimpin di konsili Yerusalem. Nah di dalam konsili Yerusalem itu dikatakan mereka bertukar pikiran mengenai soal itu. Soal apa? Ada 2 hal. Pertama soal sunat dan kedua hukum Musa. Ingat bahwa orang-orang Kristen awal itu Yahudi semua. Yahudi semua. Akibatnya apa kalau Yahudi semua? Auto sunat. Karena orang Yahudi dari umur 8 hari sudah disunat. Maka ketika orang Kristen awal itu Yahudi semua, auto sunat. Mereka semua sunat. Menjadi problem ketika orang Romawi, orang Yunani, orang Syria, orang-orang lain-lain itu masuk menjadi pengikut Kristus. Bagaimana orang-orang nggak bersunat ini? Mereka harus sunat atau tidak? Mereka harus melaksanakan hukum Musa atau tidak? Maka diputuskan tidak ditambahkan beban-beban itu. Dan dikatakan berdirilah Petrus dan berkata, hai saudara-saudara. Artinya Petrus didengarkan. Di situ bagaimana pendapatnya, bagaimana pengajarannya. Karena ia adalah pemimpin para rasul. Tetapi meskipun pemimpin, ketika pada saat itu Paulus mengkritiknya, beliau bisa menerima. Nah kalau kita lihat Paulus itu rasul yang datang kemudian setelah baginda Yesus naik ke surga, itu pun juga mengakui kepemimpinan Petrus. Kalau kita lihat di dalam surat Galatia yang pertama ayat yang ke-18, 3 tahun kemudian akunya di sini Paulus, pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Maka di sini ini merupakan ayat kunci untuk menjawab dari mana Rasul Paulus mengerti ajaran mengenai Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 18 menceritakan kepada kita bahwa Rasul Paulus tinggal 15 hari lamanya di rumah pemimpinnya para rasul. Yang berarti dalam bahasa kita sekarang les privat. Maka kalau ada yang bertanya, kan Paulus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana ia tahu pengajaran, bagaimana dia tahu mengenai Yesus Kristus, bagaimana dia tahu mengenai firman Yesus. Ini bro jawabannya, privat kepada pemimpinnya para rasul. Jadi karena begitu dekatnya hubungan antara Rasul Petrus dan Rasul Paulus itu, begitu eratnya mereka itu, Gereja Katolik setiap tanggal 29 Juni, sebentar lagi ini, merayakan hari raya Petrus dan Paulus yang tidak bisa dipisahkan kedua-duanya. Dan juga kedua-duanya meninggal, wafat, gugur sebagai martir Tuhan di kota Roma. Dua-duanya memimpin gereja dari kota Roma. Ini ayat yang bagus sekali. Bagaimana Paulus selain mengakui kepemimpinan Petrus, juga membimbing Paulus sebagai rasul yang baru masuk. Boleh dikatakan begitu. Anak bawang, anak baru. Ayo
privat dulu. Berarti ini bimbingan yang diberikan Rasul Petrus kepada Rasul Paulus yang juga menunjukkan untuk kita bagaimana seorang yang sudah lebih lama, sudah lebih dulu mestinya juga melakukan bimbingan pada yang masih anak bawang, yang masih dianggap kecil dan sebagainya dan sebagainya. Ini merupakan hal juga yang dapat kita pertimbangkan mengenai apa yang dapat kita teladan dari contoh Rasul Petrus. Kemudian dari Yerusalem pergi ke tempat lain. Itu setelah dipenjara kemudian dituntun keluar dari penjara. Maka kalau kita membuka Praksis Apostolon 12 pada ayat yang ke-17 dikatakan Petrus menceritakan bagaimana Tuhan menuntun keluar dari penjara. Yang dituntun malaikat itu loh. Nah kemudian dikatakan ia keluar pergi ke tempat lain. Ke tempat lain yang di sini yang dimaksudkan bukan lagi berada di kota suci Yerusalem. Karena pada saat itu, pada saat Petrus di penjara, kepemimpinan di Yerusalem kemudian dialihkan kepada Yakobus. Itulah kenapa dikatakan di sini, boleh dikatakan Petrus melapor kepada Yakobus. Lihat baik-baik, katanya, kata Petrus, beritahukan hal ini kepada Yakobus. Karena pada saat itu Yerusalem sudah dipimpin oleh Yakobus karena Petrus harus pergi ke tempat lain. Nah, tempat lainnya itu ada di mana? Antioquia ternyata jawabannya. Kita lewatkan pertobatan di Kaisarea yang tadi sudah saya ceritakan di bagian depan tadi itu. Nah, bagaimana Rasul Petrus itu kemudian pindah ke kota Antioquia? Sampai di sini, kalau kita hanya mengandalkan Alkitab, Alkitab bungkam. Cerita Rasul Petrus di dalam Alkitab boleh dikatakan hanya berhenti pada Kisah Rasul bab 15. Setelah memimpin konsili Yerusalem, hilang begitu saja. Itulah kenapa gereja perlu tradisi suci. Karena tidak semua tertulis dalam Alkitab. Sebagaimana Tuhan firmankan dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat yang ke-30 yang dikatakan, tidak semua yang dilakukan Yesus dituliskan dalam kitab ini. Juga diulang kembali dalam Yohanes 21 ayat 25. Itulah yang namanya tradisi suci. Jadi cerita Rasul Petrus berhenti pada bab ke-15 kalau kita hanya mengacu pada Alkitab saja. Itulah kenapa kepemimpinan di Yerusalem dialihkan kepada Yakobus, yaitu Yakobus saudara Tuhan, karena Petrus pergi ke tempat lain. Jadi Yakobus yang disebut dalam Kisah Rasul 12 ayat 17 ini bukan Yakobus saudara Yohanes. Karena Yakobus saudara Yohanes sudah dibunuh dengan pedang, diceritakan pada Kisah Rasul 12 ayat 20. Jadi Yakobus saudaranya Yohanes mati awal, tapi yang dimaksud Yakobus di sini Yakobus saudara Tuhan. Nah, kemudian Rasul Petrus pergi ke Antioquia. Mari kita lihat bagaimana Rasul Petrus pergi ke Antioquia. Tempat lain yang dimaksud adalah Antioquia, itu persis seperti yang diceritakan di dalam Kisah Rasul 11 ayat 19. Dikatakan, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar. Ini karena penganiayaan yang muncul kemudian. Setelah Saulus bertobat, bukan berarti penganiayaan itu berhenti. Masih nyambung. Damai sebentar terus masih nyambung. Lalu dikatakan mereka tersebar sampai Venesia, Siprus, dan Antioquia. Nah disitulah pertama kali kemudian Rasul Petrus sampai ke kota Antioquia. Bagaimana caranya kita tahu mengenai Petrus yang pergi ke Antioquia? Lihat Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Aku yang dimaksud dalam surat Galatia kita tahu, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus menentang pemimpin para rasul bukan untuk kudeta, bukan. Tetapi untuk mencari kebenaran. Kenapa? Karena di Antioquia, Kefas atau Rasul Petrus bersikap munafik. Yaitu yang diceritakan di dalam Galatia 2 ayat ke-12. Lihat, ini sebabnya kenapa Rasul Paulus menentang, dalam arti mengkritik. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia, maksudnya Petrus, Kefas, makan sehidangan dengan saudara-saudara tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri, takut kepada orang-orang yang bersunat. Kenapa sunat masih menjadi problem?
Karena pada saat awal belum jelas tadi itu. Sebelum diputuskan tadi itu kan belum menjadi jelas. Jadi juga masih ada ketegangan-ketegangan. Ini Kristen bersunat, itu Kristen tidak bersunat. Itu sebagaimana digambarkan di dalam kota tadi itu. Yaitu kalau Yerusalem umumnya Kristen bersunat. Karena semua Yahudi. Di Antioquia ada yang bersunat, ada yang tidak bersunat. Karena sudah merupakan bangsa-bangsa lain. Silakan lihat gambar di situ. Warna merah itu Yerusalem, itu Kristen orang-orang yang bersunat. Karena Yahudi, auto sunat. Tapi di Antioquia itu campuran. Ada yang bersunat kalau dia Yahudi, otomatis sunat. Tapi ada orang bangsa lain, bangsa yang berbeda, misalnya orang Yunani, orang Syria, itu tidak bersunat. Maka golongan Kristennya berbeda di Antioquia. Jadi warnanya berbeda. Kalau di Yerusalem lebih homogen, orang Yahudi semua maka sunat. Di Antioquia itu campuran, jadi tidak bersunat. Nah di situ Rasul Petrus dianggap oleh Rasul Paulus bersikap munafik. Karena dia kemudian membuat pemisahan atau pemecahan antara golongan yang bersunat dan tidak bersunat. Lihat, bahwa di situ ada semacam pertengkaran antara Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Lihat, yang pegang kunci, ini yang gambar pinter sekali saudara-saudari. Yang pegang kunci itu Rasul Petrus. Yang nunjuk-nunjuk itu Rasul Paulus. Itu mereka berantem saudara. Mereka berantem. Itu kan kurang lebih dikatakan, kamu munafik Kefas. Terus kemudian, munafik apanya Paulus? Gua yang pegang kunci. Lihat kuncinya dikedepankan. Kuncinya dikedepankan. Artinya gua yang pegang otoritas, lu apa-apaan. Dan memang otoritas Rasul Petrus pada saat itu memang besar sekali. Tetapi saudara-saudari, ketika mereka kemudian berjumpa, perbedaan-perbedaan itu akhirnya disikapi dengan sangat bijaksana dan Rasul Petrus sebagai pemimpin para rasul tidak anti kritik, tidak anti ditegur. Ini luar biasa. Anda bayangkan pemimpin para rasul bukan karena dipilih oleh siapapun kecuali oleh Sang Kristus, dikritik di depan orang banyak. Lihat bagaimana Rasul Paulus tadi mengatakan, aku berterang-terangan. Berterang-terangan itu maksudnya apa? Terus terang di depan umum. Ditegur depan umum boleh dikatakan begitu. Galatia 2 ayat 11. Aku, Paulus, terus terang depan umum menentang Rasul Petrus sebab ia salah. Disalah-salahkan depan umum. Tetapi mereka ketika berjumpa di dalam konsili Yerusalem, mereka akhirnya mencari kehendak Tuhan. Jadi pertengkaran di sini bukan pertengkaran mencari siapa yang terbesar, tapi mau mencari kehendak Tuhan yang benar. Sehingga mereka harus bertengkar dalam rangka mencari kebenaran apa yang sungguh dikehendaki oleh Tuhan junjungan mereka bersama. Jadi di sini berantem boleh kalau mencari kehendak Tuhan. Nah ini yang dapat kita contoh juga dari sosok Petrus. Dia pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Sang Kristus. Tapi ketika nanti pada saat konsili Yerusalem, Paulus kan juga hadir di situ. Lihat 15 dalam kisah para rasul pada ayat yang ke-9. Ia Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Pandangannya berubah. Ditegur oleh Paulus, dia bisa mengubah pandang. Karena pada awalnya tidak gampang. Allah tidak mengadakan perbedaan. Maksudnya apa? Bersunat ataupun tidak satu kesatuan. Awalnya Rasul Petrus membuat perbedaan. Maka dikritik oleh Rasul Paulus. Tapi di situ kebesaran hati itu hanya karena iman kepada Yesus yang sama. Hanya karena iman kepada Tuhan yang sama. Dia bisa terima kritik itu. Lalu apa terjadi? Mereka berpelukan. Lihat sekarang gambarnya. Tadi mereka berantem dan memang selalu digambarkan Petrus dan Paulus seiring sejalan seperti ini. Ini ikon yang selalu muncul di mana-mana. Ini sebelah kanan Rasul Paulus, sebelah kiri itu Rasul Petrus. Itulah kenapa dalam tradisi suci dari abad ke abad, Gereja Katolik merayakan kedua rasul itu dalam satu hari raya 29 Juni. Hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus sebagai satu kesatuan. Jadi saudara-saudari, ini menarik sekali. Ketika Anda ditempatkan sebagai posisi pemimpin, cari kehendak Tuhan. Bukan cari menangnya sendiri, ego sendiri, hebat sendiri. Tapi di situ hanya kalau mencari kehendak Tuhan, apapun kritik atau apapun saran itu dapat diterima dengan baik.
Karena apa? Yang dicari kemuliaan Tuhan. Coba Anda bayangkan kalau yang dicari kemuliaan Petrus, pecah gereja sejak awal. Siapa yang mimpin? Kan gua yang ditunjuk. Lu apaan, Lus? Umpamanya, Lus maksudnya Paulus gitu ya. Lu apaan, Lus? Orang baru aja. Nah, kira-kira kan begitu ya. Kira-kira kalau berantem mengikuti kehendak sendiri atau mencari menangnya sendiri. Tapi tidak. Dan mereka berdua, apa yang dicari? Kehendak Tuhan. Apa yang dicari? Bagaimana Sang Kristus kehendaknya terjadi pada jemaat. Nah, itu yang dicari. Selanjutnya, bukti mengenai Rasul Petrus ada di Antiokhia itu ada di kitab-kitab yang ditulis sebagai bagian dari tradisi suci. Lihat, di dalam kitab yang berjudul De Viris Illustribus, De Viris Illustribus itu artinya pria ternama, para pria ternama, itu plural ya. Pada bab 1 yang ditulis oleh Santo Jerome atau Hieronymus. Kita lihat bagaimana disebut Simon Petrus, anak Yohanes, ini identitasnya, asalnya dari Betsaida, sangat cocok, provinsi Galilea, saudara Andreas Rasul, ia sendiri pemimpin para rasul. Jadi supaya disebutkan identitas supaya enggak salah. Kemudian di bagian selanjutnya dikatakan setelah menjadi uskup gereja Antiokhia. Jadi sangat jelas. Dalam tradisi suci, dalam kitab De Viris Illustribus, Rasul Petrus menjadi uskup gereja Antiokhia yang artinya menjadi pemimpin gereja Antiokhia. Juga dalam bab yang ke-16, Ignatius uskup gereja Antiokhia yang ketiga setelah Rasul Petrus. Jadi dalam bab ke-16 memang tidak secara langsung bercerita mengenai Rasul Petrus. Ini bercerita mengenai Ignatius tapi menyebut Rasul Petrus dengan menyatakan uskup ketiga Antiokhia itu Ignatius setelah Rasul Petrus. Artinya Rasul Petrus pertama ada di situ. Kemudian baru Ignatius menggantikan sebagai yang ketiga. Juga dalam tradisi suci yang dikisahkan oleh Bapak Gereja yang bernama Eusebius dalam kitab yang berjudul Historia Ecclesiastica. Artinya itu sejarah gerejawi. Pada bab yang ketiga ayat yang ke-22, pada waktu itu Ignatius yang dikenal sebagai uskup Antiokhia yang kedua, Evodius yang pertama. Evodius yang pertama sebagai pertama menggantikan Petrus maksudnya. Jadi kalau dihitung dari Petrus, berarti Evodius yang kedua, Ignatius yang ketiga. Itulah mengapa tadi ada sedikit perbedaan penghitungan. Kalau Hieronymus menghitung ketiga, kalau Eusebius menghitung kedua, karena yang satu menghitung pangkalnya, yang lain tidak. Nah itu. Itulah bukti ia ada di Antiokhia. Kemudian pindah ke Roma. Mana buktinya? Dari kitab Historia Ecclesiastica yang menjadi bagian dari tradisi suci gereja yang dikisahkan oleh Bapak Gereja Eusebius. Dikatakan pada kitab yang ketiga, pada pasal yang pertama, ayat yang kedua. Petrus pergi ke Roma, disalibkan dengan kepala di bawah. Ayatnya jelas sekali di dalam tradisi suci. Demikian juga kalau tadi kita baca di dalam kitab Viris Illustribus oleh Jerome tadi itu, kita baca di bagian terakhir yang tadi saya belum bacakan, Petrus, perhatikan baris yang kedua dari bawah, berpindah ke Roma pada tahun kedua pemerintahan Claudius. Berpindah ke Roma pada tahun kedua pemerintahan Claudius. Bahkan sangat jelas kapan pindahnya ke Roma. Dan diperjelas oleh tulisan Historia Ecclesiastica, tulisan Eusebius, pergi ke Roma dan nasibnya di sana dengan kepala di bawah disalibkan. Sekarang kita bahas episode Roma. Kita sudah lihat Rasul Petrus dari Yerusalem, kemudian ke Antiokhia, kemudian ke kota Roma terakhir. Terakhir di situ, kemudian perpindahan itu menghasilkan banyak orang bertobat, dan di Roma itulah Rasul Petrus disalibkan dengan salib terbalik. Maka sebenarnya salib terbalik itu lambang Petrus, bukan lambang gereja setan. Memang pada abad-abad kemudian, yaitu abad 19 dan 20, di Amerika, lambang salib terbalik dipakai oleh gereja setan, dibalik dengan maksud menolak. Menolak salib Kristus yang benar. Kalau salib Kristus kan menghadap ke atas, kalau setan menghadap ke bawah, itu maksudnya.
Tetapi arti yang dimiliki oleh salibnya Rasul Petrus beda. Bukan menolak Yesus, tapi ketidakpantasan. Dan ini jauh lebih tua. Kalau gereja setan itu baru pakai abad 20, belum lama kemarin sore bocah-bocah ingusan itu, bau kencur Amerika itu. Tapi kalau salib terbalik, Rasul Petrus sudah sejak zaman abad pertama, nyambung sejak zaman para rasul. Itulah kenapa di situ kita bisa melihat kalau lihat foto-foto misalnya ada paus dengan kursi yang bergambar salib terbalik, itu menggambarkan kursi paus itu kedudukannya Petrus yang digantikan. Itu maksudnya seperti itu. Mari kita lihat. Kalau kita lihat Adversus Hereses yang ditulis oleh Bapak Gereja Irenaeus, saya beri catatan, Bapak Gereja Irenaeus ini mata rantai apostoliknya sangat jelas. Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Anda tahu Rasul Yohanes muridnya siapa? Muridnya Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus Tuhan kita, Rasul Yohanes, Polikarpus, Irenaeus sangat dekat. Artinya tradisi suci yang disampaikan oleh Bapak Gereja Irenaeus sangat layak dipercaya karena kaitan mata rantainya dengan para rasul nyambung selalu. Kita lihat pada kitab yang ketiga pada kitab yang ketiga bab yang pertama ayat pertama. Setelah Tuhan kita wafat, bangkit dari wafat, rasul-rasul pergi ke ujung-ujung bumi mewartakan kabar baik, masih umum. Nah kemudian secara khusus diceritakan, Petrus dan Paulus berkhotbah di Roma dan mendirikan fondasi gereja. Artinya memimpin gereja dari Roma. Juga kalau kita lihat di dalam tulisan Eusebius, Bapak Gereja juga, Historia Ecclesiastica 3, pasal 1 ayat 2. Petrus mewartakan Injil dan seterusnya. Akhirnya, ada kata-kata akhirnya, karena memang berakhir di Roma nantinya. Pergi ke Roma. Kalau kita lihat juga, di dalam tulisan Hieronymus tadi, berpindah ke Roma. Roma itu sungguhnya di dalam masa kuno kadang-kadang disebut Babilonia. Kalau kita membuka ya surat Petrus nanti ada salam dari Babilonia, itu gambaran sebenarnya. Kalau kita membuka surat pertama Petrus pada pasal yang kelima ayat 13, Babilonia atau ejaan lain Babel, Babilon itu sama. Kita lihat ada kata Babel dan juga dari Markus anakku. Nah, Babel di situ yang dimaksud Roma karena itu gambaran sebuah kota disebut dengan gambaran Babilonia. Kita lihat juga dalam Historia Ecclesiastica 2:15 ayat yang kedua. Petrus menyebut Markus dalam surat pertamanya yang menurut mereka ditulisnya sendiri di Roma sebagaimana disiratkannya. Jadi tersirat ketika ia menyebut kota itu, kota Roma maksudnya, dengan sebuah gambaran yaitu Babilonia. Kita lihat ayatnya yaitu 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babel. Surat Petrus ya, Babel, Babilonia, artinya Roma. Karena pada masa perjanjian baru kota Babel sudah tidak ada. Jadi ini artinya Roma. Roma sebagai yang dianggap Babel baru. Kenapa dianggap Babel baru? Karena dulu masih kafir. Yang dipimpin oleh kaisar yang masih menyembah dewa-dewi, menindas bahkan maka dikatakan Babel. Dan juga dari Markus anakku. Kenapa kok kita yakin Roma itu adalah Babel yang disebut dalam surat Petrus tadi? Karena ada keterangannya. Kalau kita membuka Historia Ecclesiastica 2 bab 15 ayat 2 jelas. Roma disebut dengan gambaran tersirat Babilonia. Jadi itulah sinkron antara Alkitab suci dan tradisi suci. Kalau kita membuka juga Wahyu 17 ayat 5, suatu rahasia Babel. Babel itu apa? Lihat, Wahyu 18 ayat 10, Babel kota yang besar, kota yang kuat. Nah itulah yang dimaksud adalah kota Roma. Lalu kalau kita membuka Historia Ecclesiastica, ini tradisi suci, pada buku yang kedua, pasal 25 ayat 5 dikatakan, Paulus dipenggal di Roma, Petrus disalibkan, dan masanya pun disebut, yaitu masa pemerintahan Kaisar Nero. Nero artinya hitam, jadi Kaisar hitam yang menyalibkan Rasul Petrus pada masa itu dan memenggal Paulus di kota Roma. Kita juga lihat bagaimana
kelanjutan kepemimpinan kepausan itu atau kepemimpinan sebagai uskup Roma. Jabatan uskup kemudian digantikan oleh Linus, dan kita masih bisa melihat bagaimana urutan di dalam gereja Katolik terpelihara sampai sekarang. Jadi banyak sekali bukti-bukti tertulis dari dokumen tradisi suci yang menyatakan bagaimana lambang salib terbalik itu merupakan lambang Petrus, maka kursi paus itu juga diberi lambang salib terbalik yang menggambarkan paus melanjutkan kepemimpinan Rasul Petrus. Kita lihat beberapa foto di sini yang menggambarkan salib terbalik, tradisi suci dan seterusnya karena tadi itu. Dan kemudian kalau kita bagian terakhir, kalau kita mau merunut jabatan uskup Roma itu paus, paus adalah uskup Roma. Jadi itu istilah, jangan lupa. Kita kadang-kadang orang Katolik lupa bahwa paus adalah uskup Roma. Uskup Roma adalah paus. Itu runut sampai zaman Rasul Petrus, kemudian digantikan Linus sebagai yang pertama, yang kedua Anakletus, yang ketiga Clemens, Evaristus yang keempat, kemudian Alexander yang kelima, selanjutnya Sixtus yang keenam, Telephorus yang ketujuh, 8 Hyginus, dan seterusnya nyambung sampai hari ini semua ada daftarnya. Kalau kita melihat tradisi suci, ini bukti-bukti semua ada, ad versus hereses, pada bab yang ketiga, buku yang ketiga, ayat ketiga, kemudian kita lihat bagaimana daftar itu terpelihara sampai hari ini, bahwa memang gereja Katolik nyambung sampai zaman para rasul. Itu juga dipertegas dengan beberapa hal yang lain, contohnya surat Kiprianus dari Kartago, pada bab ke-51 ayat 8, dikatakan Fabianus menggantikan kedudukan Petrus yang kesekian. Nah itu bagaimana uskup Roma itu kemudian memang dipandang sebagai pengganti Petrus karena memang demikianlah sejarahnya. Kok di Alkitab enggak ada? Memang tidak ada. Kalau hanya mengikuti Alkitab, Rasul Petrus berhenti ceritanya dengan konsili Yerusalem. Tapi gereja Katolik kan tidak hanya soal Alkitab saja, tapi juga tradisi suci gereja. Beberapa hal tadi itu yang dapat kita lihat, dan bagian terakhir saya mau mengatakan Rasul Petrus benar-benar menjalankan tugasnya sampai di kota Roma. Bagian terakhir di kota Roma yang judulnya Domine Quo Vadis. Itu apa intinya? Intinya adalah pada saat itu kota Roma dibakar oleh Kaisar Nero dengan menuduh orang Kristen sebagai pelakunya, maka semua orang Kristen keluar lari dari kota Roma takut dikejar-kejar karena disalahkan, dianggap membakar kota Roma. Ceritanya adalah Rasul Petrus pun ngacir, lari ketakutan keluar dari kota Roma. Di gerbang kota Roma, dia mendapat penampakan dari Sang Kristus Tuhan kita berjalan mau masuk kota Roma. Lalu Petrus bertanya dalam bahasa Latin, Domine quo vadis, Tuhan, engkau mau kemana? Jawab Tuhan, mau masuk ke kota Roma. Petrus mengatakan, jangan Tuhan, kita semua dikejar-kejar, ayo kita keluar saja, karena nanti kita dalam bahaya. Tuhan menjawab, biarkan aku disalibkan untuk kedua kalinya di kota Roma. Di situ Petrus seperti diingatkan kembali, gembalakanlah domba-dombaku. Maka dia merasa malu kembali masuk kota Roma untuk menguatkan jemaat, tidak meninggalkan kawanannya di kota Roma. Karena apa? Gembala ada di depan, dan dia kemudian kembali masuk kota Roma, dan pada masa pemerintahan Nero itulah dia kemudian ditangkap, disalibkan dengan cara terbalik. Dan di situ Rasul Petrus sudah menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Sang Kristus ketika bertanya di pantai Danau Tiberias 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, ya, ya. 3 kali ditanya dan juga 3 kali diberi perintah. Gembalakanlah domba-dombaku. Tanggung jawab yang luar biasa. Ketika Tuhan memberikan satu wewenang sekaligus tanggung jawab dilakukan dengan baik oleh pemimpin besar kita, yaitu Rasul Petrus, paus yang pertama, pemimpin para rasul. Demikian cerita saya tentang Rasul Petrus. Semoga tidak menjadi terlalu panjang dan tidak membosankan apa yang saya ceritakan ini. Semoga menjadi